Hey bro, gue Bimo. Gue sekarang lagi sama kameramen gue juga nih, Halo. Sulaiman. Gue pengen ngasih tahu sedikit tips and trick persiapan berkendara di saat hujan, terutama untuk para biker ya, bagi para pengendara motor. Yang pertama yang perlu lu siapin ketika berkendara di musim hujan yaitu udah pasti ya, semua orang juga tahu ya, kita perlu mantel atau jas hujan. Bro, Oke, thank you ya. Oke, di sini gue udah megang nih jas hujan. Yang lagi gue pegang ini jas hujan model ponco ya. Ini paling simpel digunakan dan harganya paling terjangkau. Dan ada satu lagi yang biasa pengendara pakai jas hujan ya, model lain yaitu model baju dan celana. Nah ini yang gue pegang ini model baju dan celana. Model baju dan celana ini bisa dibilang model yang paling nyaman digunakan ya, karena ini udah kayak baju gitu ya. Kita tinggal kayak pakai baju sama celana, udah deh nggak kebasahan dibanding model yang tadi yang ponco. Nah sekarang gue pengen ngebahas tips yang kedua ya. Nah tips kedua ini nih bagi para pengguna motor sport nih, kayak yang ada di depan gue nih. Biasanya pengendara motor sport ini paling suka ngelepas spakbor belakang ini ya. Ini contohnya yang masih terpasang full, masih terpasang sesuai aslinya. Biasanya mereka ngelepas ini nih, jadi spakbor ini nggak ada. Nah itu akan mengganggu sekali ya buat para pengendara yang lain ketika musim hujan, karena cipratan dari air ini akan langsung mengenai pengendara yang ada di belakang. Nah, bagi kamu semua yang punya motor sport ya, yang modelnya seperti ini atau yang merek lain, tolong spakbor ini difungsikan kembali atau dipasang sebagaimana mestinya agar pengendara lain tidak terganggu oleh cipratan air di musim hujan. Tips selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam berkendara di musim hujan yaitu ban ya. Nah, kita lihat ban, alur kembangan ban ini jangan sampai habis. Karena kalau sampai habis melewati jalan yang basah di musim hujan akan sangat berbahaya sekali. Kendaraan bisa menjadi slip. Dan jangan lupa juga sistem ini ya, sistem pengereman. Lu harus cek kondisi kampas ya, kondisi kampas rem masih tebal atau enggak. Kalau udah tipis ya harusnya diganti sih, biar lu makin aman di jalan. Oke? Di musim hujan kayak sekarang, pasti lu sering kan ngelewatin jalan yang banjir ya, yang tergenang. Nah, gue punya satu tips nih buat lu semua ya. Yang pertama, ketika lu udah tahu nih di depan ada genangan air atau ada banjir, ya usahakan deh lu cari rute lain dulu atau jalan lain dulu ya. Ketika lu udah nggak dapet rute lain atau jalan lain, tapi lu harus ngelewatin itu genangan ya, ngelewatin banjir. Nah, gue ada satu tips and trick nih. Usahakan kontak di off-in, di posisi off.
kayak gini. Oke. Nah, ketika motor lu udah mati atau kunci kontak udah di posisi off, lu tinggal dorong motor lu ya. Dorong motor lu ngelewatin genangan. Ya, mungkin agak sedikit capek sih. Cuman menurut gua ini cara yang paling aman sih. Ngelewatin genangan air yang sekiranya tidak memungkinkan motor lu untuk ngelewatinnya dalam posisi mesin hidup. Nah, sekarang gue pengen ngasih tahu nih buat lu pengguna mobil ya, di saat musim hujan, apa aja sih yang perlu diperhatikan? Nah, pertama, ketika lu nemuin genangan air atau banjir di depan lu, perhatikan mobil di depan yang sejenis dengan mobil lu. Apabila mobil di depan bisa melewati banjir atau genangan, kemungkinan besar mobil lu juga aman untuk melewati genangan banjir itu. Oke, kemudian yang kedua, ketika lu udah melihat ada genangan banjir nih, pastikan posisi atau level dari ketinggian air tidak melebihi dari setengah ban kendaraan lu. Kira-kira jangan melewati segini deh ya, jangan melewati sampai setengah dari level ketinggian ban kendaraan lu. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan juga, ketika lu udah melewati genangan air atau banjir, perlu waspada juga dengan gelombang air yang ditimbulkan dari arah kendaraan lain, karena itu dapat menyebabkan mobil lu mati di tengah banjir, bro. Nah, selanjutnya yang perlu lu perhatikan adalah posisi air intake kendaraan lu. Ini juga wajib nih lu tahu nih ya. Ini kalau ini contoh ya, ini posisi air intake Toyota Agya ya. Dia air intake-nya menghadap ke kanan. Nah, ini untuk posisi seperti ini kemungkinan akan aman dari terjangan air atau genangan dari depan, karena dia menghadapnya posisinya ke kanan, tidak ke depan. Nah, bagi lu yang punya mobil dengan posisi air intake di depan atau menghadap depan, untuk waspada terhadap gelombang air yang ditimbulkan dari mobil lain. Nah, dari semua yang tadi gue udah jelasin, yang paling penting adalah perilaku berkendara lu sendiri, bro. Jadi, tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu lalu lintas, hargai pengendara lain, safety riding, bro.